Shalom teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, maka aku akan menjelaskan tentang manusia menurut pandangan Alkitab dan pandangan lainnya. Adapun konsep manusia menurut Alkitab terbagi atas beberapa poin, dan poin yang pertama adalah kesaksian iman. Dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 dituliskan bahwa Tuhan menciptakan semesta dan seisinya dalam waktu 6 hari. Dalam hal ini, manusia adalah ciptaan terakhir. Dan dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan 25 menjelaskan tentang penciptaan laki-laki, perempuan dan binatang beserta dengan tugasnya. Dan kesaksian iman inilah yang dipakai Allah untuk menyampaikan pernyataan penciptaan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu dan kepada kita sekarang. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa kesaksian iman itu mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam hal ini juga berarti firman Tuhan melampaui segala pikiran dan mendahului segala ciptaannya. Dalam poin kedua, yaitu manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita sering bertanya nih teman-teman, apa sih maksudnya segambar dan serupa dengan Allah? Apakah wajah kita yang sama seperti Tuhan? Atau apakah kita memiliki kekuatan yang sama seperti Tuhan? Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Nah, dalam penjelasan ini teman-teman, dijelaskan bahwa segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kita memiliki karakteristik yang sama dengan Tuhan, yaitu karakteristik ilahi, seperti kebaikan, kebenaran, kekudusan, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah sekarang kita masih sama satu karakteristik dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita masih layak disebut segambar dan serupa dengan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang sering berada di luar perintah Tuhan? Adapun poin yang ketiga, yaitu manusia sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta. Nah, teman-teman, dalam kajian ini makna kata menguasai dan memelihara alam semesta dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Dari sini dapat kita pahami bahwa kita adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan Tuhan, karena kita diberi kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan apapun yang ada di bumi demi kesejahteraan hidup kita. Namun kita juga diberi tugas untuk memelihara dan menjaga bumi ini. Namun yang menjadi realita lingkungan hidup masa kini, justru kita hanya lebih memanfaatkan apa yang tersedia di bumi, namun kita lupa untuk melestarikannya, seperti penebangan hutan untuk keperluan pribadi kita, tapi kita lupa untuk melakukan penanaman ulang. Nah, teman-teman, adapun kajian yang terakhir atau poin yang terakhir, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan menjadikan penolong kepadanya yang sepadan dengannya." Penolong yang sepadan dalam ayat ini bukan saja oknum manusia lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi juga sesama manusia yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam hal ini juga Tuhan memerintahkan kita untuk beranak cucu atau memenuhi bumi ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah KB itu melanggar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan? Dalam kajian ini teman-teman, bukan berapa banyak anak yang dimiliki oleh suatu keluarga, melainkan bagaimana keluarga itu bisa mempertahankan keluarganya.